Ya Mas, Nah, maka saya masuk dengan jelas ya teman-teman. Pak, jelas kan jelas. Baik, Oke, Pak. baik. Bentar. Baik, kita mulai terlebih dahulu ya, Mas, Mbak semuanya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, akhirnya setelah lama tidak bertemu ya, ini bisa bertemu dengan teman-teman di Ori Digital ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Salam sehat buat kawan-kawan nih. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Ini buat apa namanya persiapan SKT di sampai hari ini belum ada ini ya untuk tanggal-tanggal tesnya terutama yang CPNS ya. Semoga kita berdoa ya dalam waktu dekat ada pengumuman ya teman-teman ya untuk kemudian fiksasi seperti itu. Amin. Oke, ini sudah terlihat ya untuk slide-nya ya teman-teman ya. Sudah keaman ya. Oke, teman-teman. Ini ngelik ya Kak apa gimana? Ini, ntar ya Mas ya, tahu ya Mas. Oke, oke. Oke, Oke, siap Pak. Bentar ya, ini laptopnya Kak Volta ngelik tiba-tiba ngebak. Mohon ditunggu ya. Oh ya, buat yang nanya ke Abang yang soal apa namanya paket bimbel sama paket payout, untuk paket bimbel yang CPNS belum Abang buka ya. Baru yang apa namanya fokus ke yang intensif kedinasan gitu. Kalau yang CPNS nanti ditunggu aja setelah SKD Sekdin, baru nanti abang buka yang paket CPNS. Untuk yang paket tryout udah diinfokan di grup-grup ya, di grup WA sama grup Telegram dan juga di Instagram ya. Ini Kak Voltanya lagi apa namanya mulai laptopnya ulang ya, mohon ditunggu karena tadi lagi ngelik. Mungkin abang pause bentar. teman-teman ya, saya ulang lagi, saya buka lagi ya. Tadi karena ada nge-lag dikit ya, karena sesuatu gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Ini sepertinya pada semangat-semangat sekali ya untuk menghadapi eh, tes seleksi ini dasar ya. Kemudian dasar terutama di TKP, TWK, dan TIU ya, ada 3 mata tes ya yang kemudian masing-masingnya tidak boleh kita sepelekan ya, termasuk di TKP yang mungkin orang-orang beranggapan ini mata tes yang paling gampang, tapi tidak kalau sudah kita besok di lapangan ya. Artinya semuanya penting dan tidak boleh ada yang kemudian kita remehkan seperti itu teman-teman ya. Dan harapannya juga semoga segera muncul ya beberapa informasi validnya ya terkait pembukaan CPNS dan sebagainya yang valid ya, karena sampai hari ini ternyata diundur terus ya, yang tadi katanya bulan April ke Mei, Mei ke Juni, Juni ke Juli ya. Semoga ada info yang valid seperti itu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada atau diskusi pada malam hari ini,
marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa cukup teman-teman ya. Insya Allah di malam hari ini ya, ini akan kita bahas ya 10 sampai 15 soal ya, soal di tes karakteristik pribadi ya. Oke, baik teman-teman, sebelum saya mulai ya, perkenalkan saya Arif Surya Volta ya. Di sini di Bimbel Hore Digital diamanahkan oleh Bang Ihsan ya untuk kemudian mengajar di sebenarnya di TWK ya, tapi beberapa kali juga ditugaskan untuk di TKP gitu. Oke, nah mengulang kembali ya, di dalam TKP yang harus teman-teman tekankan adalah apa? Dalam TKP ini kita tidak ada poin 0 apalagi minus. Oke, jadi harapannya kita bisa memilih ataupun menjawab pada opsi yang kemudian besar ya. Minimal 4 atau minimal banget itu 3 ya. Artinya setiap opsi ini dia punya nilai tersendiri ya. Tentu opsi ataupun poin tertinggi adalah poinnya 5. Oke. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, jangan sampai teman-teman ketika menjawab soal itu dapat poin yang 1. Itu sangat-sangat kecil ya. Dan TKP itu sejatinya adalah bagaimana mengukur kepribadian kita. Terus pertanyaannya adalah gimana Mas kalau kepribadian kita tidak sesuai dengan apa yang ada di soal? It's okay. Yang penting kita tahu apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi pada diri kita gitu ya. Artinya kita memilih sesuatu kondisi yang ideal, memilih sesuatu kondisi yang kemudian itu adalah baik ya, secara humanisme, kemanusiaan maupun secara akal ataupun rasional seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah konteks narasi-narasi dalam TKP itu kebanyakan kalau dia host ya ataupun hack order thinking skill itu pasti dia panjang-panjang supaya apa? Supaya peserta itu kelihatan sulit ya. Jadi sudah mendistraksi peserta, tetapi terkadang kemudian itu tidak sulit ya pertanyaannya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kemampuan kita teman-teman untuk menyederhanakan kalimat yang begitu panjang tadi, yang begitu kompleks menjadi kalimat yang lebih sederhana yang bisa kita pahami dengan menggunakan asumsi ataupun logika kita sendiri. Karena sejatinya narasi-narasi yang ada di dalam tes karakteristik pribadi itu semuanya adalah kondisi sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan bahkan mungkin beberapa soal-soal yang ada dalam TKP itu adalah pernah kita lihat ya atau bahkan pernah kita alami seperti itu. Itu yang penting ya. Oke. Jadi itu esensi dari TKP gitu ya. Nah, kenapa kok ada TKP Mas dalam SKD? Karena ini salah satu bentuk mengukur integritas ya calon ASN ya, baik itu di CPNS, P3K ataupun di sekolah kedinasan seperti itu teman-teman. Artinya bagaimana mengukur integritas calon abdi negara kita. Karena ya sejatinya kan semua juga harus ataupun memiliki integritas yang kemudian benar-benar baik seperti itu. Oke teman-teman. Nah sampai di sini dulu sebelum masuk kepada soal brainstorming terkait dengan TKP ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang baru, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu silakan. Jumlah soal ya. TKP berapa jumlah soalnya? 45 soal ya. Kalau benar semua itu poinnya adalah berapa? 220. Nah, kan satu soal itu poin maksimal adalah 5 dan poin minimal adalah 1. Jadi kalau teman-teman dapat poin 1 semua di semua soal berarti hanya dapat 45 poin ya. Tapi kalau dalam 45 soal itu dapat poin 5 semua itu poinnya sempurna 225 ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ambang batas TKP itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Dia ada di angka 156 ya. Ini passing grade ataupun ambang batas. Tapi kalau bisa jangan kita berpatokan pada passing grade. Karena apa? Passing grade itu tidak menjamin kita lolos. Jadi
Kalau teman-teman apa namanya saingan kita passing grade TKP-nya lebih tinggi dari itu, maka ya kita Allah alam pasti kalah gitu. Jadi jangan berpatokan pada passing grade, tapi kita tentukan sendiri ambang batas minimal yang harus kita amankan itu berapa. Misalkan TU, TWK 120, TU kemudian 120 dan TKP misalkan 200. Nah, itu sudah aman kalau segitu ya. Nah, jadi banyak-banyak kemudian teman-teman mencari referensi termasuk jalur ataupun formasi yang teman-teman daftari itu gimana persaingannya. Karena SKD ini dia sifatnya adalah relatif ya. Ada kemudian teman-teman yang kemudian nilainya 400-an bisa diterima karena persaingannya tidak ketat. Namun juga ada teman-teman yang kemudian nilai SKD-nya sampai hampir 500 tapi tidak diterima karena ada pesaing ataupun kompetitor yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ini sudah bergabung 38 ya. Berarti sekitar 35-an peserta ya. Selamat datang teman-teman ya. Selamat datang di ruang diskusi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut teman-teman. Oke, belum ada. Kita lanjut masuk kepada number 1 ya. Number 2. Ini sebenarnya nomor 26 ya. Cuman tadi saya yang sudah diedit tadi malah nge-lag ya. Jadi ini belum teredit ya sebenarnya. Oke. 26 sampai 40 nanti ya. Oke. Number 1 dulu ya. Number 1 ini konteksnya apa? Ini ada seorang yang kemudian bernama Kiki ya. Ada seseorang yang bernama Kiki ya. Ternyata dia profesinya apa? Teknisi ya. Teknisi ataupun yang kemudian memiliki keahlian ataupun profesi ya di bidang teknik ya. Di mana di perusahaan teknologi terkemuka ya. Perusahaan yang bagus gitu ya. Nah, suatu hari terjadi kerusakan mesin ya. Yang sangat vital ya. Vital ini artinya apa? Urgent ya. Nah, jadi dalam menjawab soal itu kita harus bisa menentukan kata kunci ataupun keyword. Keywordnya apa Mas Mbak itu? Baru kemudian kita bisa untuk melangkah kepada ataupun mengasumsikan atau memperkirakan kira-kira jawaban mana atau opsi mana yang paling tepat. Seperti itu. Nah, itu. Pada kantor ya, dan harus diselesaikan secepat mungkin. Nah, ini. Dan harus diselesaikan secepat mungkin gitu ya. Padahal saat itu Kiki sedang menyelesaikan perbaikan mesin di kantor lain yang jaraknya lumayan jauh ya. Padahal saat itu Kiki sedang menyelesaikan perbaikan mesin di kantor lain yang jaraknya lumayan jauh. Apa yang Kiki lakukan teman-teman? Oke, sambil teman-teman coba jawab di room chat ya. Saya mencoba menjawab dari Mbak Vika ya. Formasi guru memang banyak, tetapi yang mendaftar juga banyak ya Mbak. Artinya sesuai ya antara input dan juga outputnya nanti gitu ya. Nah, jadi tergantung bagaimana kejelian kita untuk melihat peluang seperti itu ya. Kalau yang paling banyak itu di Kemenak ya tahun ini ya. Kementerian Agama itu banyak formasinya. Oke, silakan Pak Tabanan, nggak apa-apa. Oke. Di sini konteksnya adalah teknisi ya. Konteks kedua apa? Dia dalam kantornya ada kerusakan mesin yang sangat vital. Oke. Yang harus diselesaikan secepat mungkin. Nah, secepat mungkin ini ya. Artinya urgency ya. Padahal saat itu Kiki sedang menyelesaikan perbaikan mesin di kantor yang lumayan jauh. Nah, jadi caranya apa teman? Caranya adalah kita lihat kemudian mana yang kemudian bisa paling cepat. Dan yang kedua lebih efisien dan juga bisa, intinya gini, ada masalah, mana kemudian yang paling logis, yang paling rasional untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Baik dari segi efisiensi maupun dari segi keselamatan gitu. Karena ini sangat vital teman-teman ya, mesinnya gitu ya. Ya, opsi yang paling tepat adalah opsi yang
Nah, A ya, yang dekat dengan lokasi mesin dan meminta untuk memperbaiki. Karena ini yang paling logis, dekat, efisien, dan kemudian langsung tertuju gitu ya. Kalau yang B, segera menyelesaikan pekerjaan langsung. Ini memakan waktu ya. Ini tidak salah, tapi kurang tepat ya. Kalau yang C, kita kan sudah ada tugas ya untuk memperbaiki mesin di tempat yang lain ya. Yang D, kurang juga ya, meminta kantor artinya tidak langsung face to face kepada yang bekerja. Kalau yang E ini juga kurang tepat, artinya fokus kita itu sudah tidak menyelesaikan apa yang kita hadapi saat itu, langsung berubah. Nah itu nggak boleh, artinya kalau kita sudah ada pekerjaan yang kita kerjakan saat itu, artinya kita bisa mendelegasikan. Nah itu kata kunci yang ingin saya sampaikan di nomor 1 adalah apa? Delegasi ya. Delegasi itu sesuatu yang kemudian sangat penting ya di dalam TKP. Seperti itu. Oke, dalam room chat itu ya beberapa teman-teman sudah pernah mendapat soal seperti ini. Nah, ini poin lagi ya. Dalam soal-soal TKP sebenarnya itu tidak banyak berubah. Kalau teman-teman rajin ikut TO, pasti coba teman-teman lihat. Misalkan ada 10 kali tryout, itu pasti ada kesamaan. Bahkan ada yang persis. Misalkan soal paket 1 itu pasti ada kesamaan dengan soal paket 9 ataupun 8 itu pasti ada. Karena memang ya hanya seperti itu konteksnya ya. Pengembangannya tidak jauh-jauh gitu ya. Nah, tadi dari Mas Yud ya atau Kak Yud itu dalam kondisi yang stabil itu tidak boleh kita menyuruh atasan. Tapi ini kan kondisinya adalah tidak stabil ataupun darurat ya. Itu boleh. Bahkan dalam kondisi darurat pun sebenarnya atasan itu bisa kita kesampingkan dalam keadaan yang darurat. Ini karena kan ini sudah sangat mendesak gitu ya. Artinya itu boleh. Situasinya kemudian harus segera diselesaikan konteks permasalahannya seperti itu. Yud. Ya. Nomor 21 itu poin 5-nya ada di opsi yang A ya. Ini poin 5, poin 4-nya adalah yang mana? Poin 4 itu ada ini 5 ya. Ini 5. Ini 4. Ini 3 ya. Ini 2 dan ini 1. Nah, ini. Ini ya untuk poin-poinnya ya. Jadi 5 karena dia langsung menghubungi rekan teknisi ya dan meminta untuk memperbaiki. 4 karena dia meminta kantor, artinya dia tetap bekerja dan dia meminta kantor, tapi kan alurnya tidak langsung ya. Tapi poinnya teman-teman apa? Kalau dia sudah terlihat poin 5, artinya it's okay, berarti sebenarnya tidak perlu kita cari, tapi nggak apa buat teman-teman pembelajaran ya. Seperti itu. Oke. Nah ini nomor 22 atau nomor 27 ini ya artinya. Sebentar tak ganti dulu teman, biar tidak bingung. Oh iya, bentar ya. Bentar ya.
Next teman-teman nomor 27 ya. Nah ini kantor ya, di sini kantor atau suatu instansi memberikan tugas ya kepada seseorang yang kemudian kita asumsikan bernama Fikri ya. Untuk mencari apa? Relasi dan hubungan ya. Jaringan ya. Relasi, hubungan, jaringan itu satu spesies ya. Untuk dapat memperluas pemasaran produk ya, agar lebih banyak dikenal banyak orang. Di sini satu instansi memberikan tugas kepada salah satu karyawannya gitu ya, yaitu Fikri ya. Nah, bagaimana sikap profesionalisme yang kemudian bisa Fikri lakukan dalam hal seperti ini? Nah, kalau seperti ini, caranya bagaimana? Dalam soal nomor 27 ini kan ini ada statement ya, pernyataan, kemudian disuruh untuk kemudian mencari cara. Nah, tentunya kan dalam mencari cara itu kita pilih opsi yang positif kan, nggak mungkin yang negatif. Nah, jadi caranya adalah apa? Kita eliminasi jawaban yang sudah pasti salah ataupun yang negatif. Mana ini yang negatif? Yang negatif opsi yang D ya. D negatif. Yang D itu bisa kita coret ya dari opsi yang bisa benar ya. Jadi opsi yang D itu bisa salah karena dia sudah negatif. Jadi ketika sudah ada kata-kata tidak ya, ataupun yang kemudian dia mengarah ya kalimatnya kepada ketidakbaikan, itu bisa langsung dieliminasi gitu ya. Cara yang kedua adalah apa? Kita hubungkan ya kalimatnya dengan yang paling dekat ya. Nah ini. Yang paling dekat adalah apa ini kan? Dia disuruh untuk memperluas pemasaran produk ya agar lebih dikenal banyak orang ya. Apa yang dilakukannya adalah yes, yang C ya. Mencari jaringan yang siap mengembangkan produk dan memperluas pemasaran produk gitu ya. Poin 5C. Poin 1 adalah D ya. Nah ini.
Oke. Next ya. Nomor Nomor 2 itu, yang opsi B itu, dia positif tetapi tidak langsung kepada problem statement-nya. Problem statement-nya adalah apa? Mengembangkan pemasaran produk mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi kata penting ya. Yang A itu juga sebenarnya hampir sama itu. Ininya sama dengan yang B. Apa namanya? Kualitasnya itu kan artinya dia setara gitu ya. Jadi langsung kepada yang menjadi titik kunci permasalahannya gitu ya. Opsi 4 itu ada di A. Yang B itu 3. Yang E ini 2 ya. Nah ini. Kenapa yang CB3? Karena itu dia netral ya. Artinya dia positif tapi tidak langsung mengarah kepada problematikanya. Seperti itu. Siap. Oke, teman-teman kita next ya. Nah ini. Harapan. Ini sering masuk ya. Akil bersama salah satu rekan ya. Bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ya ke kantor klien ya. Nah ini dia sebagai berarti atasan ya. Nah, saat kunjungan Akil melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional ya, dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama ya. Padahal Akil perlu banyak informasi terkait program kerjasama yang akan disepakati gitu ya. Sikap Akil bagaimana teman-teman terhadap hal ini? Jadi atasan ya bersama rekannya melakukan kunjungan kerja ke klien ya. Pada saat kunjungan Akil melihat ada klien yang tidak profesional ya ataupun kurang ya dalam menentukan perundingannya gitu ya, seperti itu. Padahal Akil perlu banyak informasi terkait program yang akan disepakati gitu. Bagaimana sikap Akil terhadap seperti hal ini? Dalam kondisi problem itu tidak boleh kemudian kita menyerah ya. Menyerah itu apa kata kuncinya Mas? Ya membatalkan, kemudian menolak, itu semuanya adalah langsung negatif gitu ya. Jadi yang opsi yang B ini bisa nggak kita eliminasi? B sama D ini bisa ya, karena B itu kan membatalkan ya. Artinya tidak ada effort ya untuk kemudian memvalidasi dulu ataupun setidaknya berusaha gitu ya untuk kemudian mencari bagaimana solusinya gitu ya. Yang C, yang D ini kan berusaha dan tetap mencoba meski nantinya akan membatalkan ya. Kurang ya. Yang E juga kurang ya. Berarti yang mana ini? E.
di sini tidak ada yang menjawab C ya. Oke, lihat lagi ya. Yang E itu kira-kira masuk nggak coba? Adalah kaku. Oke, yang bisa ini yang B ya, B sama D ya. Ini tinggal A, C, E. Nah, kira-kira mana ini? Tadi saya salah baca salah ya. Kuncinya yang paling 5 itu E dulu ya. 5, kemudian ini 4 ya. Karena yang tadi saya salah ini salah baca. Yang C-nya 3 justru, sorry. Nah, baru yang B sama D ini antara 2 dan 1. Karena yang E itu dia benar. Langsung kemudian mengarah kepada problem statement ya. Artinya kan problemnya adalah ada karyawan yang kurang cakap ya. Padahal kita butuh dia untuk kemudian menggali informasi. Nah, itu. Jadi yang E. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nomor 28? Silakan. Belum ya? Oke. Gampang 29. Nah, ini. Ini dilematis ya antara satu dan yang kedua itu saling berkaitan dan juga sama-sama penting dan genting ya. Oke. Suatu hari Ika bersama temannya ya. Yang lain janjian ya untuk menjenguk Emi yang sedang sakit ya ini. Suatu hari Ika bersama teman janjian ya untuk menjenguk Emi yang sedang sakit ya. Pun saat itu Ika harus membantu orang tua berjualan ya. Jika Anda sebagai Ika, nah ini dilematis antara kehidupan sosial dia bersama rekan-rekannya versus kehidupan pribadi dia dengan orang tuanya gitu ya. Apa yang akan Ika lakukan? Oke. Ini yang menjadi opsi paling negatif yang mana coba? Opsi yang D ya. D. Sepakat tidak kalau ini negatif? D ini merasa bahwa sudah banyak teman yang menjenguk sehingga tidak perlu menjenguk. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang opsi lagi yang kurang tepat. Ya, ini yang benar itu adalah opsi yang B ya. Tetapi ya ini Kak, serangan aman tapi. Nah, tapi yang kemudian perlu kita pahami adalah kalau seperti ini, poinnya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah kalau bisa dua-duanya terpenuhi ya, baik kehidupan keluarga ataupun kehidupan sosial. Karena
keduanya sama-sama penting ya, sama-sama genting dan juga urgent gitu ya. Nah, ini. Jadi yang B artinya win-win, solusinya masuk gitu ya. Setelah selesai membantu orang tua, kemudian menjenguk teman yang sedang sakit seperti itu. Yang E ini, karena kan di sini kan dijelaskan ya, dia janjian bersama teman ya. Nah, harus membantu orang tua. Jadi sebenarnya kalau diversuskan antara orang tua dan sosial itu sebenarnya penting semua. Tapi kalau dalam beberapa teorinya di dalam psikologi dan TKP itu orang yang terdekat dengan kita itu pertama adalah keluarga dulu ya, baru kemudian rekan di luar keluarga seperti itu. Jadi utamakan dulu karena dia ke keluarga itu juga membantu. Kecuali kalau misalkan dia ingin jalan-jalan bersama keluarga itu boleh ya untuk kemudian dibatalkan karena itu konteksnya adalah happy fun. Kalau dia membantu yang dalam tanda kutip adalah juga hal-hal yang usaha itu juga justru harus diutamakan juga seperti itu. Jadi opsi yang B ya. Setelah selesai membantu orang tua, kemudian menjenguk teman yang tadi sakit seperti itu. Oke. Opsi 5B. Kemudian opsi 4 mana? D sama A ini salah ya. Jadi 4-nya mana? 4-nya E ya. E bisa dibalik karena opsi pembanding yang lainnya pun tidak ada yang bisa selogis yang E ya. C-nya 3. Nah ini. Ya. Kalau memang dia versus ya Mas ya, lihat dulu tapi orang tuanya dia apa? Kalau membantu pekerjaan orang tua ya orang tua, tapi kalau di orang tuanya itu untuk dalam tanda kutip jalan-jalan itu kurang ya, artinya yang mana yang penting dilihat juga konteksnya gitu ya. Jadi tidak, tapi dilihat gitu ya. Kalau dalam konteks pribadi dan pekerjaan juga sama, kalau pribadinya kayak melahirkan, maaf kematian, sakit itu boleh didahulukan. Tapi kalau pribadinya itu jalan-jalan itu nggak boleh ya. Jadi harus pekerjaan terlebih dahulu. Jadi teman-teman lihat dulu konteksnya itu apa gitu ya. Nah, kenapa didahulukan orang tua? Karena di situ gini, menjenguk teman yang sakit itu ada delegasi yang lain. Nah, walaupun kita tidak ikut, di situ kan ada teman-teman yang sudah mendelegasikan. Nah, kalau membantu orang tua, itu kan kontribusi kita kita sendiri, tidak ada yang kemudian menggantikan. Nah, itu analogi lain yang bisa masuk gitu ya. Jadi lihat bagaimana partisipasi kita juga di situ. Apakah ketika kita tidak ikut itu berpengaruh nggak gitu ya? Kalau kita ikut itu apa konsekuensinya? Dan kalau kita nggak ikut apa resikonya? Seperti itu. Karena selain opsi yang B, yang kemudian bisa masuk itu mana? Tinggal E kan, E dan C, ya kan? Selain itu nggak ada lagi gitu ya. Artinya opsinya itu sangat-sangat relatif ya, tergantung kapasitas opsinya apa. Jadi nggak bisa kita saklekkan. Ketika opsi yang B saya hapus, maka otomatis opsi yang E itu akan naik gitu ya. Mengajar dalam kamar, tapi tidak lupa ya. Nah, itu. Jadi, kalau melayat itu sudah beda ya, sudah beda lagi. Nah, kalau misalkan melayat dan membantu orang tua, itu ya yang lain dulu karena itu lebih penting kan, urgensinya kan itu ya. Membantu orang tua dan teman kita ada yang maaf kecelakaan, yang langsung ya, yang kemudian perlu bantuan kita, effort kita gitu ya. Tuh. Jadi dilihat dulu ya,
kontribusi kita di situ sebagai apa gitu teman-teman ya. Next, nomor 30. Nah, ini. Benar. Jadi benar ya, itu artinya dia tidak ada opsi ataupun teori pasti. Jadi semuanya itu tergantung ya situasi dan kondisi di situ gitu ya. Kondisi detailnya apa, baru kita bisa menentukan ya. Seperti sakitnya apa, baru kita bisa kemudian menentukan apa obatnya, seperti itu kan. Oke. Haura ditugaskan ya memimpin tim ya dengan waktu kerja yang sangat terbatas ya. Ditugaskan memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas ya. Saat Haura mensosialisasikan terkait hal ini kepada tim, mereka menunjukkan sikap tidak peduli ya. Mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikannya. Bagaimana sikap Haura? Ada tidak? Nah, dalam TKP juga ada dua karakteristik soal ya. Ada soal yang kemudian sulit ditebak jawabannya karena semua opsinya adalah positif, itu ada. Nomor 30 ini soal yang agak gampang karena terlihat ya jelas perbedaan antara opsi yang positif dan juga opsi yang negatif seperti itu. Kenapa yang D? Ada yang tahu argumentasinya apa teman-teman? Yang D? Karena apa? Di situ karena yang D itu adalah jadi kan kita diberikan amanah ya. Bagaimana kemudian kita melaksanakan amanah itu dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, jadi tantangannya apa? Harus kita terabas, harus kita hadapi gitu ya. Seperti itu. Adalah yang D ya. D itu, nah selain dia juga positif, tapi juga dia itu lengkap ya, lengkap, kompleks, dan juga benar ya. Secara kuantitas kalimat itu paling banyak gitu ya. Secara kualitas dia paling bagus, secara substansi dia juga paling mendasar gitu ya. Membagi tugas itu satu kata kunci. Secara adil itu juga udah melengkapi loh ya. Terus mengarahkan ya, mendampingi dan memotivasi. Artinya semuanya diberikan di sini teman-teman. Jadi sebenarnya dalam konsep TKP sebagai leadership itu kita harus bisa untuk kemudian mengayomi dengan cara apa tadi? Memberikan proporsi yang adil kepada semua uh, anggota kita, sebagai semua bawahan kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, next ya. Ini kan yang A udah negatif ya. Nah, ancaman ini juga kurang teman-teman ya. Yang C juga nggak baik ya. Ya, jadi yang E. E itu opsi 4-nya ya. Jadi kalau gini, teman-teman tidak perlu mencari opsi 4, 3, 2, 1. Kalau sudah ketemu yang negatif, langsung coret aja. Itu pasti kecil opsinya. Apa kecil poinnya ya opsi itu gitu ya. Itu konsepnya. Oke, next. Nah, ini. Ini konsep pengembangan diri ya. Dwi mendapat tawaran ya, mendapat tawaran untuk mengembangkan usahanya dengan membuka cabang restoran ya, milik Dwi Putra di Depok ya. Apa yang akan dilakukannya? Bagaimana melihat peluang ya, melihat adanya celah ya, adanya potensi seperti itu. Yang mana ini? Yes. Jadi dalam soal nomor 31 teman-teman ya,
itu konsepnya bukan kita seolah-olah serakah. No. Artinya bagaimana seolah-olah kita itu mampu melihat sesuatu yang kemudian menjadi peluang ya. Yang kemudian menjadi apa? Kesempatan bagi diri kita. Seperti itu. Ya. Yang A kurang ya. Yang A itu benar, tapi ada yang kemudian lebih benar lagi. Makanya saya selalu mengatakan dalam TKP itu tidak ada jawaban yang positifnya mutlak. Pasti dia relatif ya. Artinya apa? Opsi itu bisa bergerak secara dinamis poinnya. Tergantung pembandingnya. Gitu. Saya menyatakan, misalkan di dalam 31 ini kan sudah pasti ya, pasti menerima gitu kan logika manusia. Nah, tapi kalau opsi yang paling positif itu hanya menerima aja titik itu udah paling benar. Kalau opsi pembandingnya misalkan menolak, mencaci dan sebagainya. Artinya tergantung pembanding di dalam opsi-opsi jawaban tersebut ya. Kalau opsi pembandingnya lebih buruk maka no, nggak bisa ya. Kemudian itu menjadi jawabannya seperti itu. Jadi tergantung opsinya, tergantung kualitas relativitas antar jawaban seperti itu. Ini kan yang kemudian mana yang bisa menurut teman-teman nomor 31 ini mana yang poinnya 1. Nah, itu aja. Gampang. Kita balik ya. Yang poin 1 yang mana? Yang poin 1. Yes. Kemudian ada lagi nggak? Yang B sama apa yang negatif? Ya, BD. Nah, jadi seperti ini teman-teman caranya ya. Cara menjawab soal TKP kalau masih kita dalam proses drilling dan sebagainya itu adalah mengeliminasi jawaban yang negatif yang sudah pasti salah ya. Yang sudah pasti kemudian tidak masuk kepada potensi jawaban yang nilainya adalah besar seperti itu. Oke. Oke. Next ya. 32. Nah ini. Fendi dan bersama. Oke. Sebelum soal ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kemampuan kawan-kawan mas mbak semua dalam menyederhanakan kalimat yang terlihat panjang seperti ini menjadi kalimat yang lebih sederhana yang mampu teman-teman asumsikan dengan bahasa teman-teman sendiri seperti itu ya. Fendi dan bersama rekan tim ya diberikan tugas baru oleh pimpinan ya. Tugas tersebut adalah apa? Tugas yang ternyata baru ya dan belum pernah Fendi kerjakan sebelumnya ini ya. Begitu juga dengan rekan tim lainnya, mereka merasa kebingungan. Ya. Dan juga mereka semua belum paham maksud dari cara mengerjakan tugas baru tersebut. Nah, itu. Jadi intinya diberikan tugas yang belum pernah diberikan sebelumnya, gitu ya. Tapi dalam menghadapi problem seperti ini, kita nggak boleh langsung mengeluh ataupun menolak ya. Ini apa? Mana? D. Kolektivitas ya. Pandi bersama rekan tim lain ya. Rekan tim ya. Berarti ada teamwork, ada kerja sama gitu ya. Kalau konteksnya adalah tim, ini kata kuncinya ya. Nah ini ya. Tim. Berarti juga yang benar D ya. Kita tidak salah ya. Kita tidak salah untuk mempelajari yang A nggak salah. Tapi ada yang kemudian lebih tepat lagi. Yang paling
benar, yang paling itu positif gitu ya teman-teman ya. Jadi mengerjakan yang secara bersama-sama sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman dari teman-teman ya. Bila ada kesulitan, bila ada kebingungan, mereka akan bersama-sama pula menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi yang D ya, opsi yang paling besar ya. Yang A ini berapa poinnya? 4 ya. 4 yang A, yang B 3 ya. Yang C sama E kurang ya. Itu. Jadi poinnya adalah kalau sudah terlihat, nah yang ingin saya katakan dan ingatkan lagi adalah apa juga adalah dalam opsi itu teman-teman harus baca ke semuanya gitu ya. Harus baca sampai detail-detail opsinya itu apa biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Dan tidak salah gitu ya. Mbak Sri Wahyuni ini soalnya tentang kekompakan. Ini namanya jejaring kerja Mbak dan juga apa namanya ya sosial budaya ya. Tapi lebih ke jejaring kerja. Artinya bagaimana jejaring kita saat kerja dan bagaimana cara kita mengatasi berbagai macam problematik ya. Ini juga masuknya bisa ke profesionalisme juga gitu ya. Seperti itu. Tuh. Jadi kalau teman-teman sudah yakin, oh ini opsinya poinnya 5, it's okay, tidak usah teman-teman cari yang mana 1, 2, itu wasting time ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Kita sampai nomor 40 ya, masih banyak ini. Next. Ini. Nah, ini. Di sini ada 2 orang ya dalam kehidupan ya. 30 tadi jawabannya D, Pak. 30 ya. Nah, 33 ya sekarang ya. Ada 2 orang rekan kerja yang bernama Inka ya. Inka adalah relasi kerja yang sangat dekat dengan Yuna ya. Ini, Inka adalah relasi dekat yang sangat dekat dengan Yuna ya. Kemudian mengundang Yuna ya untuk turut serta menghadiri acara pernikahan Inka di kota yang sangat jauh ya dari tempat tinggal Yuna. Nah, ini apa? Nah, jadi kalau kayak gini kan ini ada pertentangan ya antara kehidupan pribadi dengan orang lain ataupun sosial. Ini yang harus kita dahulukan adalah kehidupan sosial kita. Yang kita korbankan adalah kehidupan pribadi kita. Berarti mana? Opsi yang A. Jadi gini, konteks kita diundang itu adalah konteks kehidupan sosial. Tapi konteks kita, rumah kita jauh, kemudian capek di jalan, dan sebagainya, itu adalah konteks kehidupan pribadi kita. Artinya, kita kesampingan itu demi kehidupan sosial yang lebih baik, seperti itu ya. Ini juga relasi ataupun lebih ke sosial budaya gitu ya. Ya, yang B ya, mendatangi undangan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepadanya gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan masalah ini?
Ini yang B ya, artinya bagaimana menghargai, menghormati rekan kerja seperti itu ya. Relasi kerja seperti itu. Next. Aziza mendapat sebuah proyek ya, pekerjaan yang sangat fantastis ya, yang sangat fantastis ini ya, karena dapat rekomendasi dari seorang relasi kerja yang terkemuka ini. Jadi dia mendapat sebuah proyek ya, yang kemudian nilainya itu sangat besar ya, atau fantastis lah gitu ya, bahasa ininya gaulnya atau bahasa yang kerennya lah ya, karena dapat rekomendasi dari seorang kerja yang terkemuka ya. Apa yang Aziza lakukan untuk membalas kebaikannya tersebut, teman-teman? Apa yang bisa Aziza lakukan? Nah, ini untuk membalas kebaikannya tersebut. Oke. Yes. Ya, opsi yang memberi, kalau yang A kurang ya, A tidak masuk akal ya, kurang juga yang A ya. Yang opsi mana? Yang tidak mencerminkan korupsi gitu ya. Memberi proyek ya. Lebih ke opsi yang ini, yang paling rasional, teman-teman. Paling rasional itu opsi yang mana, teman? Opsi yang ya, opsi yang C ya. Artinya kita tidak perlu menyogok dia dengan proyek-proyek yang sama. Artinya kita cukup untuk kemudian membantunya saat ia membutuhkan bantuan. Itu sudah lebih dari cukup ya, seperti itu. Ya. Karena kan dia merekomendasikan kita, artinya ini mengarahnya kepada anti korupsi ya, kalau teman-teman kemudian dalami lebih jauh ya. Yang apa namanya, itu reward itu menjadi tanda tafsir ya, tafsir yang kemudian agak apa ya, agak kurang gitu ya. Itu gini, sebenarnya gini, kenapa yang C? Karena itu yang opsi yang paling beda. Kalau A, B, D, E itu semuanya sama. Artinya gini, yang A memberi proyek dengan nilai yang setimpal. Berarti kita seperti berhutang budi gitu ya. Yang B, apalagi B,
mengajaknya turut bekerja sama dalam mengerjakan proyek tersebut dan berbagi hasil sama-sama ya. Kurang kan ya? Yang D, apalagi D itu artinya seperti kita menyogok ya. Jadi kalau seperti ini kan semuanya hampir sama kualitasnya. Jadi cari yang berbeda sendiri gitu ya. Kan untuk membagaimana gitu ya. Nah ini. Itu jadi opsi yang C. Jadi saat ia butuh bantuan kita gantian untuk memberikan bantuannya. Seperti itu. Oke, next nomor 35 ya. Nah, 35 teman-teman baca. Ambil dulu bentar. Nah, ini. Reva suatu ketika ya ditugaskan ke bagian unit kerja ya. Nah, ini. Ditugaskan di bagian unit kerja yang salah satu diantaranya anggota timnya tidak terlalu menyukai keberadaan Reva ya di unit kerja tersebut ya. Bagaimana sikap Reva terhadap hal seperti ini? Reva suatu ketika ditugaskan ke bagian unit kerja yang salah satu di antara mereka. Nah, bagaimana sikap Reva? Artinya ini apa? Ada distraksi, ada orang yang kemudian tidak menyukai keberadaan kita. Ini tidak perlu kita hiraukan sebenarnya. Yang mana yang bisa kita salahkan opsi yang A ya, kurang tepat. Apalagi D, ini berarti kan kita menyerah ya, guys. Kurang tepat ya. Yang C ini 4 ya. Ini 3, ini 5. B. Kenapa kita B? Karena di sini ada proses namanya apa? Evaluasi dan refleksi. Nah, kan ketidaksukaan orang itu sebenarnya tidak di bawah kendali kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, itu ada di bawah kendali kita. Seperti itu. Oke, 35. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Belum ya? 5 lagi yuk. Perusahaan tempat Fahmi kerja ya, menuntut pegawai untuk dapat menguasai bahasa Inggris. Perusahaan tempat Fahmi kerja menuntut pegawai untuk dapat menguasai bahasa Inggris ya. Untuk dapat menguasai bahasa Inggris. Oke. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus. Nah, ini. Untuk semua pegawai, agar semua pegawai kantor dapat mengikuti acara kursus ya, demi meningkatkan kualitas SDM ya pada perusahaan sebagai panitia ya dalam kegiatan tersebut. Nah, Fahmi akan apa?
Perusahaan menuntut pegawai untuk dapat menguasai bahasa Inggris. Oke ya. Sebab itu perusahaan akan mengadakan kursus ya untuk semua pegawai agar pegawai dapat mengikuti acara demi meningkatkan SDM ya ini. Sebagai panitia, Wahmi akan apa? Pada hari libur tidak istirahat tidak. Ya, opsi yang D ya. Bagaimana menyelenggarakan kursus secara bertahap. Gini, di situ ada dua kondisi. Perusahaan harus tetap berjalan ya. Itu fakta ya dan data juga. Tetapi ada suatu peristiwa untuk kemudian tetap bisa mengusahakan les ataupun kursus bahasa Inggris. Artinya dibuat apa? Step by step ya, berjenjang seperti itu. Oke. Oke, jadi yang D ya, yang E itu di sini kenapa tidak yang E itu besar tapi 4 ya karena dia lebih agak kurang gitu ya. Lebih ke yang D, E itu 4 seperti itu. Jadi yang D, Depok. Nah ini, ada seorang Braille ya. Braille adalah seorang dokter spesialis ya, yang penyakit kulit yang buka praktik dekat rumah ya. Suatu hari kedatangan pasien lama yang penyakit alergi, ini artinya penyakit lanjutan ya, kambuh karena tidak menaati anjuran ya yang diberikan ya oleh Braille tadi ya. Apa yang dilakukan? Ini yang ini Braille ya, bukan Wimar ya, sama ini orangnya. B sama C itu sama-sama benar ya, cuman ada yang pernah ya. Yang A itu kurang, apalagi yang D artinya dia tidak seperti tidak ingin mengurusi lagi kan ya, kurang tepat ya. Jadi opsi yang lebih tepat itu opsi yang ya, yang B ya, karena gini, menangani sesuai prosedur dan menekankan ya terkait anjuran yang harus dilaksanakan ya, menekankan ya, yang harus dilaksanakan. Kalau yang C kan hanya menanyakan ya, ini kurang. Gini, tidak kurang. Jadi kalau dia sudah menekankan, otomatis dia sudah mengklarifikasikan. Artinya yang B itu menginclude yang C, seperti itu. Titik O, C berarti itu kunci yang salah ya. Karena menanyakan itu tidak ya, ini juga sempat pro kontra tapi
Dari teman-teman dosen juga itu yang tetap yang B karena gini, banyak juga TO-TO yang opsinya itu agak berngawur ya. Gitu. Nah, jadi hati-hati ya untuk TKP ya. Jadi ada beberapa referensi yang kurang ya. Tapi kalau ini sudah pasti karena gini, kita logika aja. Kalau kita hanya menanyakan ini apa impact kita gitu ya. Atau kita balik gini ya. Jadi ada cara yang paling mutakhir adalah kita asumsikan kita bukan menjadi dokter tapi jadi pasiennya. Kira-kira kita lebih manut yang mana? Apakah lebih lebih tertarik untuk ditanyakan saja atau ditekankan seperti itu. Nah, oke, lanjut 38 ya. Cuma izin menambahkan dulu Kak. Suatu hari, Nah, oke silakan. jadi gini, buat yang kayak misalnya soal TKP atau soal TWK gitu kan, kan kadang ada antara soal TWK soal TKP yang antara lembaga bimbel itu jawabannya beda-beda gitu. Soalnya mirip tapi jawabannya beda gitu kan. Sebenarnya bisa dilihat gini, dia kadang soalnya mirip tapi maksudnya berbeda gitu. Bisa jadi seperti itu kenapa alasan berbeda. Jadi soalnya mirip konteks apa ya? Konteks soalnya mirip gitu kan, apa model soalnya mirip tapi konteksnya dia berbeda. Yang satu menanyakan A, yang satu menanyakan B kayak gitu. Itu bisa jadi alasannya itu jawabannya berbeda. Terus bisa jadi soalnya sama persis, cuma diganti nama atau apa, kenapa jawabannya masih bisa beda? Kadang ada perbedaan pendapat atau pandangan gitu. Karena ya sebenarnya balik lagi ke si pembuat soal kayak gitu. Kalau misalnya si pembuat soal bilangnya A, ya berarti otomatis jawabannya A. Kalau si pembuat soal bilangnya B, otomatis jawabannya B. Jadi kadang ada kayak lembaga lain atau bimbel lain yang dia sebenarnya cuma ngopi soal gitu kan, ngopi dari salah satu sumber, cuma dilihat sedikit dan dia apa namanya salah nangkep maksud dari si pembuat soal seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya kalian kayak hanya ikut sekedar apa ya, ikut platform-platform atau bimbel yang hanya sekedar lewat-lewat saja tanpa ada pembahasan seperti Zoom atau apa, itu patut dipertanyakan gitu, patut dipercaya gitu. Kadang ada yang kayak dia cuma tryout, ada pembahasannya tapi pembahasannya kayak simple kayak gitu, kayak apa ya, membingungkan gitu. Simple tapi kayak nggak menjelaskan secara detail kayak gitu. Masih agak bikin bingung. Nah itu jangan terlalu dipercaya banget kajiannya, karena dia nggak bisa ngasih alasan yang jelas. Seperti itu. Dan kenapa kayak di apa bimbelnya abang itu setiap habis latihan soal, habis ngasih Google Form, ngasih tryout, itu nggak langsung di share pembahasannya, apa ngadain Zoom dulu karena kalian tahu biar kalian tahu alasan pembahasan seperti itu kenapa gitu, alasan kenapa kajian seperti itu, alasan kenapa pembahasan seperti itu gitu, biar dijelaskan lebih detail. Kalau misalnya bingung kan, kalau saat Zoom kan bisa langsung tanya jawab kayak gitu sampai jelas gitu, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kalian ikut lewat tempat lain yang hanya diberikan KJ tanpa dikasih pembahasan, atau ada pembahasannya tapi pembahasannya kayak kurang detail, itu jangan terlalu dipercaya banget kayak gitu. Karena bisa jadi dia kayak hanya sekedar apa ya, menggunakan pendapatnya sendiri gitu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Volta. Saya dilanjutkan. Oke, jadi saya mau memperjelas dari Kak Ihsan juga. Jadi gini teman-teman, intinya lihat detail subnya apa ya. Benar, jadi memang beberapa analogi di TKP ada yang kemudian dibalik atau kalau tidak ditambahkan karena dia itu sangat relatif ya. Umur 37 ini contohnya gitu ya. Karena tidak menaati gitu ya. Nah, mungkin kalau dalam soal yang lain dia tidak ada kata-kata ini, tidak ada keterangan sehingga dia bisa merubah gitu ya. Itu contoh sederhana yang kemudian kok kemarin di TOA jawabannya C Kak. Ya ternyata memang ada 3 atau 4 kalimat yang itu menjadi vital gitu ya, menjadi pondasi. Kemudian merubah soal tersebut. Nah,
tes ini kayaknya Kak Volta ini lagi nih gangguan jaringan lagi nih atau nge-lag lagi. Oke, teman-teman. Siap. Ini kalau online banyak ini ya, beberapa. Kalau pas jelek-jelek ya, Mas. Pas kurang beruntung, tapi it's okay ya. Oke, kita finishkan ya 3 soal lagi ya, teman-teman ya. Dari 38 sampai 40 gitu. Nah, ini sama ya. Konteksnya dalam pekerjaan juga ya. Suatu hari kedatangan seorang pelanggan ya ingin mengurus ya sesuatu dengan waktu yang cepat ya. Nah, pada waktu yang sama teman Keisha kelelahan ya dan harus butuh istirahat ya. Sementara Keisha masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Jadi Keisha ini sebagai seorang petugasnya ya. Mana? Kira-kira jadi kalau seperti ini kita boleh ataupun sangat wajib ya. Nah, ini sering masuk dalam TO ya. Kalau ini jelas ya. Kita nggak boleh meninggalkan job desk utama kita, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan teman kita, sehingga yang artinya menyelesaikan tugas kita dulu, baru kemudian membantu teman yang kelelahan tersebut, seperti itu. Yes, opsi yang E. Oke, 39. Gampang ini. Destri ya, di sini ada seorang bernama Destri, staf accounting ya. Accounting di PT Natasa Skin ya. Sekarang suatu hari atasannya mendapatkan kesalahan dalam penginputan ya ini. Atasannya mendapati Destri melakukan kesalahan dalam penginputan jurnal ya, yang menyebabkan timbulnya kerugian dengan nominal 40 juta ya. Sistem tersebut memang selalu error ya, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan pengerjaan ya. Sikap Anda sebagai Destri apa teman-teman? Apa ini? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya mana ini? Berarti yang 38 itu jawabannya adalah E ya, 38 tadi. Kalau pingsan ya kita harus gantikan ya 38 tadi ya. Tapi kan ini tadi kelelahan ya. Itu. 39 mana teman-teman? Harus kita apa ya, menyelesaikan amanah dan kemudian tanggung jawab terhadap apa yang kita cari gitu. 38 tadi E teman-teman ya, 38. 39 ini opsinya ada apa? Opsi yang ini kan dia mengkambing hitamkan ya. Ini juga ya. Kemudian ini juga kurang yang A ya. Ini berjiwa namanya profesionalisme, artinya berusaha untuk kemudian apa ya, mengakui apa kesalahannya, seperti itu. Oke, next last ya, last number terakhir. Pada saat Mila sedang mengerjakan sebuah pekerjaan ya, yang sangat penting, tiba-tiba Mila menemukan kejanggalan ya pada sistem informasi yang Mila gunakan dan dapat berakibat apa? Pada bocornya data perusahaan ya kepada publik gitu ya. Bagaimana sikap Naila terhadap hal ini teman-teman? Ini sama ya, orangnya bukan Mila ya. Maksudnya Mila ini. Ini adalah, ini sering masuk juga ya. Dia sedang menyelesaikan pekerjaan penting, artinya tidak bisa juga langsung ini ya. Ya. Tapi data ini kepentingan bersama ya. Ya, yang C, win-win solusi, karena di sini kan sistem itu artinya bukan hanya kita yang memakai ya.
Beda dengan tadi, kalau mesinnya rusak itu kan hanya satu unit, tapi ini kan sistem, berarti semua makai ya. Jadi alangkah baiknya kita laporkan dulu kepada atasan gitu ya. Yang kemudian memang benar-benar iya bisa iya dan bisa tidak ya untuk kemudian menghentikan sistem tersebut seperti itu, teman-teman. Oke, jadi poinnya adalah ketika ada dilematis antara pekerjaan dan keluarga, pilih yang pekerjaan. Kemudian kalau ada yang lebih urgent antara keluarga dan teman sosial, lihat dulu konteksnya mana yang kemudian lebih penting. Seperti itu, teman-teman. Dan harapannya kita bisa kemudian menyederhanakan ya berbagai macam naskah soal yang panjang menjadi satu kesatuan yang lebih sederhana. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Saya kembalikan kembali kepada Kak Ihsan ya. Terima kasih. Oke Kak, terima Oke, kasih kembali. Ini udah sana. 25 soal ya Kak? Apa 20 soal tadi? Iya, tadi 20 Kak. 20 soal ya? Berarti sisa 5 soal lagi ya? Ya, benar. Berarti 5 soalnya untuk next time lagi ya? Atau Mm-mm. next time. Untuk TKP itu nyampe 45 ya, bukan nyampe 40 gitu. Iya, Jadi untuk soal TWK itu 30, IU-nya 35, TKP itu 45. Jadi total soal SKD itu ada 110 gitu. Seperti itu ya. Dan untuk passing grade-nya, TWK itu 65, IU 80, dan TKP itu antara 156 atau enggak 166. Gitu untuk SKD, atau untuk Sekdin kalau nggak salah 166, untuk CPNS 156. Gitu. Jadi passing grade TKP kalau nggak salah ada perbedaan antara Sekdin sama CPNS. Jadi kalau untuk TKP Sekdin itu 166, sedangkan TKP CPNS itu passing grade-nya 156. Seperti itu. Oke, buat yang tadi tanya masalah paket bimbel sama paket lewat, mungkin Kak Volta bisa diselesin Kak yang tadi Kak, yang posternya bisa bantu selesin. oh, ini belum bisa Kak. Soalnya tadi kan masih di WA Kak, belum. Tadi Walah, belum ke download Kak. belum udah lagi ya, bentar. Oke ya. Oh iya ya, bentar, nggak apa-apa Kak. Bentar, jadi tahap mana ya? Tuh, bentar. Ya buat yang nanya masalah paket bimbelnya, ini abang share sudah tampil belum? Sudah terlihat belum? Semoga sudah ya. Jadi ini untuk yang paket bimbelnya sekarang lagi buka paket bimbel intensif yang SKD kedinasan. Untuk saat ini kita baru buka yang kedinasan. Batasnya itu untuk yang pendaftaran itu nyampe tanggal 8 ya. Batas pendaftaran itu kita nyampe tanggal 8 atau nggak tanggal 7 tuh. Pokoknya penutupannya kalau nggak tanggal 7 tanggal 8 atau nggak di weekend nanti sih. Jadi batas pendaftaran untuk yang paket bimbel online intensif SKD ini kita nyampe minggu ini terakhir gitu. Nanti kalau ada yang udah ngekip belum bayar ya kita kasih waktunya pada tanggal 7 atau tanggal 8. Dan selebihnya ya kita udah nggak nutup tapi udah tutup pendaftaran untuk yang paket bimbel online intensif ini. Tuh ya, untuk fasilitas dan benefitnya ada kuis lacol. Nanti sebenarnya ada cloud juga tapi cloudnya itu nanti ya masuknya ke event-event gitu ya. Jadi kalau misalnya nyaurnya di dalam ngadain event atau ngadain kegiatan segala macam kayak webinar itu kalian udah otomatis terdaftar kayak gitu. Nanti ada materi modul dan ebook, file kaji dan pembahasan layout, latsol dan kuis. Terus juga dapat soal hot, kalian tahu sendiri lah kayak kemarin TWK-nya seperti apa, TKP-nya seperti apa. Kalau mau tahu soal-soal dari Horia Digital seperti apa, bisa tonton aja di channel YouTube Horia Digital. Di situ kalian bisa ngeliat soal-soal dan materi yang disampaikan di Horia Digital. Terus juga tentunya ada live teaching via Zoom, ada video pembelajaran juga di channel YouTube Horia Digital dan kita ada grup diskusi ya gitu. Ini untuk yang paket bimbelnya ya. Ini sekarang kita bukanya paket bimbel untuk yang kedinasan. Untuk CPNS nanti setelah info pembukaan CPNS. Lalu kita buka yang paket bimbel online intensif. Dan untuk jadwal Zoom-nya yang paket bimbel online intensif ini kita usahakan seminggu itu 5 kali Zoom. Jadi setidaknya setiap hari itu akan ada 1 kali Zoom kayak gitu. Dan latsolnya juga kita akan rutinkan diusahakan latsolnya juga sehari 1 kali ya kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini untuk yang tryout ya, yang tadi nanya event tryout, ini kita lagi buka event tryout SKD Kedinasan dan CPNS ya. Harganya hanya 25.000. Kegiatan tryoutnya kemungkinan tanggal 8.
kalau nggak mundur ya. Kita usahakan tanggal 8 udah bisa kalian udah tryout. Tapi kalau misalnya masih ada kayak kendala di apa namanya di aplikasinya, kita agak mundur ke tanggal 9 atau tanggal 10. Untuk fasilitasi kita ada 2 kali tryout SKD, ada 2 paket. Terus juga ada bonus latsol dan kuis, dan webnya udah dengan CAT. Terus juga kita seperti yang abang jelasin tadi, ada Zoom juga ya. Ada Zoom untuk membahas soalnya. Jadi setelah tryout akan ada pembahasan soal via Zoom. Gitu. Jadi habis tryout nggak langsung dapat pembahasan soal, tapi kalian Zoom dulu, Zoom untuk membahas soal, baru dapat file pembahasan soalnya. Dan ya kita usahakan soalnya hot ya, kayak code thinking skill, terus ada grup diskusinya, terus ada info seputar kedinasan dan CPNS, dan juga ada video pembelajaran serta pembahasan soalnya ya. Ini ya buat yang nanya event layoutnya hari digital atau yang tadi paket bimbelnya seperti apa yang mau join gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai apa paket bimbel, paket layout, atau mengenai SKD, terus yang lainnya. Ada yang ingin tanyakan sebelum ditutup? Gimana? Oke. Oh ya, udah nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin abang cukupkan aja untuk jadwal kegiatan Zoom-nya, ditunggu aja infonya di grup, terus juga untuk materi hanya di-share di paket bimbel premiumnya ya, atau paket bimbel intensifnya gitu. Terus juga untuk Classroom juga ditunggu aja. Untuk record Zoom kemungkinan diuploadnya weekend ya, nanti tunggu aja gitu. Soalnya apa abang lagi nyiapin untuk event tryout-nya, sama lagi nyiapin soalnya gitu, sama materi. Jadi untuk upload record Zoom-nya belum sempat gitu dalam waktu dekat ini. Tunggu aja weekend nanti gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, mungkin abang cukup akhiri aja. Cukup sekian dari abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya.